KPU Solo dan KPU Surakarta menyatakan bahwa arsip fotokopi cap basah tahun 2005 dan 2010 hilang. Yang saya terima dari UGM, dari Ibu Epa selaku atasan PPID, menyatakan bahwa Profesor Naim itu sebenarnya hanya menjabat dekan itu sampai 2012. Jika ada yang berpendapat bahwa wajar saja jika arsip Jokowi di KPUD Solo hilang karena sudah lama, mungkin masih bisa diterima. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana KPUD Solo mendapatkan salinan ijazah yang dikopi kemudian dibagikan ke Bonatua dan Bonjowi? Dan fakta lain yang tidak kalah mengejutkan adalah, menurut Bonatua, dia sendiri mendapatkan surat dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Profesor Naim sudah tidak menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM di tahun 2014. Informasi ini mengejutkan, karena salinan ijazah legalisir yang diperoleh Bonatua dari KPU Pusat yang dipakai Jokowi mendaftar sebagai calon presiden di tahun 2014, ditandatangani oleh Profesor Naim. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita ulas secara lengkap, simak sampai selesai, karena di video ini, kami tampilkan cuplikan pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menyatakan polisi pernah meminta UGM melegalisir salinan ijazah yang dibuat oleh polisi itu sendiri. Apakah ini ada hubungannya dengan salinan ijazah legalisir yang diperoleh Bonatua dan Bonjowi? Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Itu. Ya. Dan juga ada keganjilan lain, yaitu bahwa Profesor Naim itu sudah seharusnya menurut surat yang saya terima dari UGM, dari Ibu Epa selaku atasan PPID, menyatakan bahwa Profesor Naim itu sebenarnya hanya menjabat dekan itu sampai 2012. Oke. Tapi pada Pilpres 2014 itu masih Profesor Naim yang dipakai. Ini 2014 kok Profesor Naim lagi, itu kan. Padahal itu. Sudah dekannya sampai 2012. Iya. Tapi 2014 Naim masih lagi. tertanda legalisirnya Iya. Profesor Naim. Ada apa itu semua? Janggal. Iya, tentu ini kan jelas jadi indikasi bahwa Itu sesuai dilakukan gugatan juga gugat juga. terhadap Profesor Naim, terhadap UGM, terhadap KPU. Iya. Karena Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan di hukum. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Besok mulai nih. Besok sudah sidang ke-6 malah. Sidang ke-6. Oke. Cuman senyap kita kan. Ini adalah salinan ijazah Jokowi yang sudah dilegalisir, yang kami dapatkan dari Bonatua Silalahi, yaitu salinan ijazah legalisir yang dipakai Jokowi mendaftar sebagai calon presiden di periode pertama di tahun 2014. Salinan ijazah ini didapatkan Bonatua dari KPU, setelah memenangkan sengketa di Komisi Informasi Pusat. Perhatikan baik-baik di tanda tangan legalisirnya. Di sini, dekan Fakultas Kehutanan yang bertanda tangan adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Dan disinilah keanehannya, karena menurut Bonatua, Rektor UGM sendiri membenarkan bahwa Profesor Naim sudah tidak menjabat lagi sebagai dekan di tahun 2014. Fakta bahwa Profesor Naim bukan lagi dekan Fakultas Kehutanan UGM di tahun 2014 juga pernah kami bongkar di channel ini. Tapi yang mengejutkan, karena ternyata Rektor UGM juga sudah membuat pengakuan resmi sesuai penuturan Bonatua. Bagaimana mungkin sebuah dokumen yang dipakai mendaftar sebagai calon orang nomor 1 di negeri ini ditandatangani oleh orang yang sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagaimana yang ada di dokumen? Bagaimana jika muncul implikasi hukum pada dokumen ini? Apakah Profesor Naim akan bersedia bertanggung jawab? Itu Anda gugat. Ya, saya gugat itu Perbuatan melawan hukum. ya, perbuatan Terhadap melawan. KPU itu. Iya. Yang digugat KPU ya. KPU, UGM sama dua dekan yang menandatangani. Oke. Atas nama di situ. Iya. Boleh sebutkan siapa? Saya lupa. Profesor Naim sama Oke. Profesor Budi Adi. Masih ada itu ya mereka. Ternyata masih ada. Oke. Baik. Nah, itu terus saya juga menggugat CLS. Gugatan CLS di Citizen lawsuit. ya, karena gini ternyata arsip-arsip itu hilang. Oleh Andri. Bukan, oleh KPU Solo dan KPU Surakarta menyatakan bahwa arsip fotokopi cap basah tahun 2005 dan 2010 hilang. Itulah tadi yang dipermasalahkan Mas Fotokopian. Roy. Iya, indikasi itu ternyata salinan dari fotokopi legalisir. Yang menghilang itu siapa? KPU Kota Surakarta. Oke. Nah, seperti itu. Berarti Pak Jokowi asumsinya memberikan yang asli, legalisir yang asli maksud saya. Iya. Tapi kemudian hilang, KPU Solo memberikan yang fotokopian. Iya. Oke. Dengan alasan ya cuma Ini pengakuan KPU Solo ya? ada suratnya. Oke, baik. Ah, Oleh KPU Solo. Iya, oleh KPU Solo. Itu juga yang kita laporkan ke DKPP. Oke, Seharusnya ini kan clear tidak nih. boleh. Clear. Oke. Seperti itu. Ya. Dan juga Anehnya, ketika Bonatua dan Bonjowi memenangkan gugatan, mereka mendapatkan salinan ijazah yang sudah dilegalisir. Jika benar ada pengakuan dari KPUD Solo bahwa ijazah legalisir yang pernah diberikan Jokowi saat mendaftar sebagai wali kota hilang, lalu dari mana mereka mendapatkan salinan lain yang diberikan kepada Bonatua dan Bonjowi? Jika misalnya mereka mendapatkan dari KPUD Jakarta dan KPU Pusat, kenapa tidak berwarna dan tampilannya berbeda? Apakah KPUD Solo justru mendapatkan dokumen legalisir itu dari pihak kepolisian? Karena kuasa hukum Jokowi, Rifai dalam sebuah acara debat pernah mengungkapkan bahwa polisi pernah melakukan legalisir ijazah Jokowi ke UGM. Oke, dah boleh. Itu kan jadi aneh gitu loh. Anda boleh tanggapi. Ya, nah ini kembali lagi prasangka-prasangka ya. Oke, jadi jelas sekali ya. Disita bulan Juli, diajukan legalisir bulan Agustus. Pertanyaannya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Sengaja disita, dibawa ke UGM. UGM ini ijazah asli atau tidak? Oke. Ya asli. Oke.
Anda buatkan legalisirnya. Karena apa? Legalisir itu bukti bahwa kampus penerbit membenarkan itu adalah ijazah yang dikeluarkannya. Kita tahu semua ya, teman-teman, kita harus legalisir ya. Kalau itu Dengan dilakukan oleh penyidik. Bang, sabar dulu. Dengan Kalau adanya itu legalisir, dilakukan oleh justru apa penyidik. yang terjadi? Kampus tersebut membenarkan bahwa dia sudah melihat ijazah itu dan membenarkan itu produk yang diterbitkannya. Tapi permintaan Karena polisi, itu, Bang Rifai. iya, itu kan cara polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru bukti legalisir itu adalah pembuktian. Pertanyaan saya, bagian kenapa dari- polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dilegalisir? Pembuktian, Pertanyaan Bang. saya, Bagian kenapa dari polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dilegalisir? Pembuktian, Bang. Abang nyita dari orang. Jokowi sudah mendaftar sebanyak 5 kali baik sebagai wali kota, gubernur maupun 2 kali sebagai calon presiden. Tapi kenapa harus polisi yang legalisir ijazahnya ke UGM? Dan apakah legalisir itu yang kemudian dibagikan ke KPUD Solo untuk diperlihatkan kepada mereka yang bertanya? Semua keanehan ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya. Terlebih lagi, di awal, dalam penelitiannya, Rismon pernah dengan yakin menyebut ijazah Jokowi tidak ada emboss, tidak ada watermark dan tidak ada lintasan merah di atas pas foto ijazah Jokowi. Tapi kenapa pada saat gelar perkara, semua yang dituduhkan tiba-tiba ada? Bahkan dalam sebuah kesempatan, Bonatua yang mengaku pernah menerima salinan ijazah legalisir Jokowi dari KPU walau tanpa melalui permintaan resmi, menemukan bahwa legalisir ijazah yang diberikan KPU berbeda dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Ada kejanggalan nggak yang Anda lihat, Bang Bonatua? Kalau saya kan, kalau bilang kejanggalan kan berarti harus ada pembanding. Ya. Kalau saya membandingkan dengan yang 2019 tidak ada. Kalau saya bandingkan dengan ini tidak ada. Tidak ada. Nah, Nah, mungkin kalau yang mengatakan berbeda berarti mengada-ada, gitu maksudnya? mungkin dia punya pembanding lain. Oh, Ini kan pembanding lain. ya saya mau jujur saja nih ya. Jadi sebelum saya putuskan untuk meminta dokumen yang dari pintu depan, Iya. di tangan saya sudah banyak dokumen yang dari Pintu samping, belakang, pintu tengah samping, gitu ya? jendela atas, jendela bawah. Ya. Ada bedanya, tapi ada bedanya yang itu. Yang... Ada. Oh, apa bedanya waktu itu, Bang? Yang Anda lihat? Yang pasti itu identiknya itu ini saya lihat tuh ini ya posisi ini bergeser. Oh, Oh. Dia ada miring dikit gitu. ya. Nah, itu udah sempat juga ditayangkan kalau nggak salah di TV. Di sebelah lah. Sebelah. Itu yang sebelumnya Anda sempat teliti juga mungkin? Iya, saya justru ke KPU ini karena menemukan asimetris informasi. Saya merasa nggak confidence dengan data yang beredar tanpa saya tahu validasi dan verifikasi. Rasa keingintahuan Anda Iya. tinggi begitu. Makanya saya Jika KPU pernah mengeluarkan 2 salinan ijazah terlegalisir yang berbeda, apakah ini berarti ijazah Jokowi pernah dicetak ulang? Semua ini hanya asumsi, karena dibutuhkan pembuktian yang lebih mendalam. Dan langkah yang dilakukan Bonatua dan tim Bon Jovi saat ini nampaknya akan mengarah kepada pembuktian yang akan cukup merepotkan baik kubu Jokowi, UGM, KPU maupun pihak kepolisian yang pernah menyebut ijazah Jokowi asli, karena cara pembuktian yang dilakukan Bonatua dan Bon Jovi benar-benar sistematis, menyusur dari tingkat paling bawah, dan mendapatkan bukti-bukti dokumen dengan cara yang sah dan resmi sesuai hukum yang berlaku. Jika dalam sidang CLS, Bonatua berhasil membuktikan bahwa salinan ijazah yang pernah dibagikan KPUD Solo ternyata bukan original salinan ijazah yang pernah dipakai Jokowi saat mendaftar sebagai calon wali kota Solo, apakah ini berarti bahwa ada upaya mencetak ulang ijazah Jokowi yang baru, yang disesuaikan dengan berbagai hasil penelitian Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa selama prestasi ini? belajar. Nah ini coba saya ceritakan satu deretan bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar inilah yang dikejar oleh Lukas Warso dan kawan-kawan, Bon Jovi, pengakuannya, KKN-nya, KHS-nya, KRS-nya. Nah sementara Mas Roy dan kawan-kawan itu mengejar dokumennya. Makanya yang dikejar adalah aslinya. Ya. Seperti itu Satu ya. lembar itu oleh Mas Roy, sementara oleh Bon Jovi itu proses-prosesnya. Proses pembentukannya. Ya, oke. Tapi abang kan di Bon Jovi kan? Tidak, makanya saya mengkelarkan. Bukannya iya? Beda. Bukan. Bukan, oke. Nah, Sorry. jadi Sama-sama dikip tapi. Enggak, dia awalnya Bon Jovi itu. penyelesaian program studi terakrediasi yang diselenggarakan perguruan Apa tinggi. pertama kali di Bon Jovi? Pertama kali sempat bergabung? Enggak. Pernah. Nah ini mau saya terangkan biar jadi juga Gak publik pernah, tahu. beliau itu independen. Oh, oke, Jadi oke. gini, awalnya saya yang di KIP. Waktu September saya bersidang di dengan saya gugat itu termohonnya adalah Andri. Nah, barulah tim Bon Jovi Oktober. Nah, saya juga sudah duluan dapat keputusan yang KPU. Baru terakhir Bon Jovi juga ternyata ikut meminta. Akibatnya keputusan yang saya terima menang dengan apa secara otomatis dimenangkan oleh Bon Jovi juga. Makanya ke depannya mungkin supaya teman-teman yang di media juga ya saya kadang seringkali dapat WA gitu kan selamat ya saya juga bingung termasuk loh ini nggak kerjaan saya. Nah tapi ya gimana mau dibilang ya karena saya juga terangin juga media yang sudah pada langsung terjebak ya pada dia pikir kalau KIP bona aja pasti bona seperti itu. Nah jadi kalau setelah ini tadi ijazah berikutnya kan ada salinan ijazah. Jadi salinan ijazah itu adalah dulu kan belum ada fotokopi. Jadi orang itu di kampus disalin. Dengan begitu nanti begitu ada orang mau fotokopi mau melegalisir dilihat salinannya. Nah baru integrasi berikutnya ada fotokopi ijazah. Nah disinilah saya bekerja fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh UGM.
Nah, disinilah yang saya minta karena ini KPU mensyaratkan sebagai syarat pencalonan baik pilkada, pilpres maupun pileg itu adalah fotokopi ijazah, maka saya bergerak di zona fotokopi ijazah. Nah, di sinilah yang saya banyak temukan keganjilan ini, sehingga akhirnya saya lakukan gugatan-gugatan di DKPP, di Petun, di Pengadilan Negeri. Besok saya bersidang Pengadilan Negeri dengan besok ya, dengan menggugat seluruh KPU 3 lapisan, Bawaslu dan UGM itu Apa yang digugat? perbuatan melawan hukum. Karena Ada 3 yang menurut kami agak berbeda. Pertama itu masalah tanggal. Saya yang menemukan dulu itu tanggal itu tidak ada. tanggal apa ini? Tanggal legalisir. Legalisir yang ijazah yang mana? 5-5-nya. Oh, nggak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Tanggal kapan dilegalisir dan sampai berlaku sampai kapan? Iya. Nggak ada itu. Tidak ada. 5-5-nya nggak ada. 5-5-nya. Oke, itu Anda gugat. Ya, saya gugat itu Perbuatan melawan hukum. ya, Terhadap KPU itu. Iya. Yang digugat KPU ya. KPU, UGM sama 2 dekan yang menandatangani. Oke, atas nama di situ. Iya. Boleh sebutkan siapa? Saya lupa. Profesor Naim sama Profesor Budiadi. Masih ada itu ya mereka. Ternyata masih ada. Oke, baik.